Anya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemetar di tangannya yang memegang formulir gugatan cerai. Bau karbol yang kuat di koridor pengadilan agama terasa menyesakan, menambah beban di dada yang sudah remuk. Hari ini, ia akan resmi menjadi mantan istri Dion Perdana, dan ironisnya, ia merasa lebih bebas daripada selama 3 tahun pernikahan mereka. Pernikahan itu, bagi Anya, adalah jebakan emas. Ia berasal dari keluarga biasa, seorang pekerja keras yang jatuh cinta pada pesona Dion, putra tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki jaringan bisnis properti. Awalnya manis, namun semua berubah segera setelah ikatan suci terucap. Dion bukan hanya suami yang posesif, ia juga pemalas yang hanya mengandalkan harta orang tua. Sementara itu, Nyonya Rosa, ibu mertuanya, memastikan kehidupan Anya di rumah itu tidak lebih dari seorang babu yang dibayar, atau lebih tepatnya, babu yang dinikahi. Anya teringat kembali ucapan Nyonya Rosa saat makan malam terakhir mereka, seminggu yang lalu. Anya, sadar diri. Kamu itu bukan siapa-siapa. Keluargamu miskin. Tanpa Dion, kamu kembali jadi sampah pinggiran yang harus susah payah mencari sesuap nasi. Harusnya kamu bersyukur Dion mau menikahimu. Saat itu, Dion hanya diam, sibuk memotong steaknya, seolah ucapan ibunya adalah kebenaran universal. Sikapnya yang pasif dan pengecut itulah yang paling melukai Anya. Bukan hinaan mertua, tapi pengabaian suaminya di depan penghinaan itu. Tiba-tiba, suara nyaring dan arogan memecah lamunan Anya. Oh, lihat siapa ini. Si wanita miskin yang akhirnya menyadari diri dan mau tanda tangan. Anya mengangkat wajah. Di depannya berdiri Dion, mengenakan setelan linen mahal, dan di sampingnya, Nyonya Rosa dengan balutan perhiasan yang berkilauan seolah menertawakan penderitaan Anya. Cepat tanda tangan, Anya. Jangan buang waktu berhargaku. Aku sudah punya janji dengan calon istri baruku, ujar Dion. Suaranya dipenuhi kelegaan, bukan penyesalan. Anya meletakkan pulpennya. Ia menatap Dion lurus di mata, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan selama pernikahan. Aku sudah tanda tangan, Dion. Semua harta gono gini, aku tidak ambil sepeser pun. Ambil kembali rumah mewah dan mobil yang kalian anggap sebagai rantai emas yang mengikatku. Nyonya Rosa tertawa mengejek, suaranya melengking. Bagus, tahu diri. Uang segitu juga tidak akan bisa kamu kelola. Kamu hanya cocok jadi pelayan kotor atau kuli angkut. Ia menjulurkan selembar uang 100 ribuan, menyentuh pipi Anya dengan ujungnya. Ini, sebagai ongkos taksi terakhirmu. Jangan pernah berani lagi muncul di hadapan kami. Dada Anya terasa sesak. Napasnya tercekat. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan yang membakar dan tekad yang membaja. Ia menepis uang itu dengan gerakan cepat. Uang itu jatuh dan melayang di lantai marmer pengadilan. Anya membungkuk sedikit. Suaranya rendah dan dingin, namun mengandung janji yang mematikan. Saya akan pergi, Nyonya Rosa. Dan kalian tidak perlu khawatir. Saya tidak akan pernah muncul sebagai babu lagi. Ia melangkah mundur, tidak menoleh. Hei, apa maksudmu? Mau sok jadi pengusaha sukses? Teriak Nyonya Rosa dari belakang. Namun Anya terus berjalan. Aku akan kembali. Tapi saat aku kembali, kalian akan tahu siapa yang seharusnya berlutut. Tunggu tanggal mainnya. Bisik Anya pada dirinya sendiri saat ia keluar dari gerbang pengadilan, membiarkan gerbang itu menutup semua kenangan pahit. Ia bukan lagi istri yang takut. Ia adalah wanita yang patah namun akan bangkit. Tujuan hidupnya yang baru telah terukir. Sukses dan berdiri tegak di tempat yang paling tinggi, jauh di atas jangkauan hinaan mereka. Sebuah janji diam yang kini menjadi napas kehidupannya. 4 tahun. 4 tahun adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari 4 kali. Dan itu adalah waktu yang dibutuhkan Anya Wardhana untuk mengubah dirinya dari wanita yang diinjak-injak menjadi seorang pebisnis kuliner yang dihormati. Setelah perceraian, Anya menggunakan seluruh sisa tabungannya, yang ia kumpulkan diam-diam dari hasil kerja lepasnya sebelum menikah, untuk pindah ke Surabaya, sebuah kota yang cukup jauh dari Jakarta untuk menghilangkan jejak, namun cukup ramai untuk memulai bisnis.
Ia tidak punya modal besar. Ia hanya punya keahlian masak yang diwarisi dari mendiang ibunya dan tekad baja yang lahir dari penghinaan. Awalnya, ia hanya memulai catering rumahan kecil-kecilan. Hanya bermodal satu kompor tua dan sepeda motor bekas. Ia menjajakan menu makan siang sehat ke kantor-kantor kecil. Malam hari, ia belajar. Ia mengambil kursus daring tentang manajemen keuangan, pemasaran digital, dan seni presentasi makanan. Ia tidur hanya 4 jam sehari. Bisnisnya mengalami pasang surut yang luar biasa. Pernah ia harus menjual perhiasan satu-satunya, cincin peninggalan ibu, hanya untuk membayar sewa kontrakan dan membeli bahan baku. Namun, ia tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah Dion yang menghina dan Nyonya Rosa yang merendahkan, dan seketika energinya kembali terisi penuh. Titik balik terjadi pada tahun kedua. Anya memenangkan kontrak catering besar untuk sebuah event perusahaan teknologi multinasional. Kuncinya, menu fusion khas Indonesia Prancis yang ia kembangkan sendiri. Rasanya unik, presentasinya berkelas, dan harganya masuk akal. Dari sana, nama Dapur A milik Anya mulai dikenal. Ia tidak lagi mengendarai sepeda motor. Ia menyewa dapur komersial, merekrut tim kecil, dan menerapkan sistem yang efisien. Pelanggan menyukai story di balik masakannya, perpaduan ketahanan dan keanggunan. Pada tahun ketiga, Dapur A berkembang menjadi restoran pop-up eksklusif di beberapa event bergengsi, menarik perhatian kritikus dan investor. Salah satunya adalah Emer Vincent, seorang investor properti dan kuliner keturunan Eropa, yang terkesan dengan passion dan visi Anya. Emer Vincent menawarkan sebuah proyek yang langsung membuat jantung Anya berdebar kencang, membangun sebuah restoran fine dining permanen di lokasi paling strategis di pusat kota Jakarta. Anya, kata Emer Vincent saat pertemuan mereka, masakanmu punya jiwa, tapi kamu butuh panggung yang pantas. Aku punya properti, kamu punya bakat, kita buat legenda. Anya melihat ini bukan hanya sebagai peluang bisnis, tapi sebagai panggung balas dendam yang sempurna. Namun, ia harus ekstra hati-hati. Jika Dion dan Nyonya Rosa tahu Anya adalah pemiliknya, mereka pasti akan mencoba mengacau atau mengklaim bagian. Maka, dimulailah proyek rahasia, The Phoenix. Anya meminta Emer Vincent dan pengacara seniornya untuk membuat struktur kepemilikan yang super rumit. Restoran itu didirikan di bawah firma holding yang berkantor di luar negeri, dan kepemilikan Anya disamarkan melalui beberapa lapisan perusahaan. Di atas kertas, direktur pelaksananya adalah Emer Vincent, sementara Anya hanya terdaftar sebagai konsultan kreatif utama, sebuah posisi yang understated namun tetap terhormat. Nama restorannya dipilih dengan penuh makna, The Phoenix. Burung api yang bangkit dari abunya sendiri. Proses pembangunan dan dekorasi memakan waktu setahun penuh. Anya terlibat dalam setiap detail, mulai dari pemilihan taplak meja sutra hingga desain dapur state of the art. Ia bahkan merancang menu signature yang terinspirasi dari rasa pahit perceraiannya yang diubah menjadi rasa manis kemenangan. Kini, menjelang grand opening, Anya kembali ke Jakarta. Ia menyewa sebuah penthouse di luar klaster elit keluarga Dion, memastikan ia bisa mengawasi segalanya dari balik layar. Pada malam menjelang pembukaan, Anya berdiri di balkon penthouse-nya, memegang tablet yang menampilkan daftar tamu VIP yang telah dikonfirmasi kehadirannya. Matanya terpaku pada dua nama yang sengaja ia pastikan ada di sana. 1. Bapak Dion Perdana. 2. Ibu Rosa Perdana. Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak manis, namun penuh kepuasan. Permainan akan segera dimulai. Ia akan membiarkan mereka masuk ke dalam sarang yang ia bangun, melihatnya, dan bahkan mencicipi masakannya. Namun, kejutan sebenarnya baru akan disajikan di hadapan ratusan pasang mata. The Phoenix siap terbang, dan abunya adalah masa lalunya yang pahit. Restoran, The Phoenix, bukan hanya sebuah tempat makan, ia adalah monumen kebangkitan. Anya memastikan setiap detailnya menjeritkan kemewahan yang tenang, elegan, dan, yang terpenting, mahal. Lokasinya adalah properti 3 lantai di jantung kawasan bisnis eksklusif Jakarta Selatan. Fasad luarnya didominasi kaca buram dan marmer hitam pekat,
dihiasi dengan ukiran metalik yang menyerupai sayap burung yang sedang terbang. Di pintu masuk utama, terdapat patung besar burung phoenix berwarna emas murni yang seolah-olah baru saja bangkit dari tumpukan abu artistik. Selama berminggu-minggu menjelang grand opening, berita tentang The Phoenix menjadi topik hangat di kalangan sosialita dan pebisnis. Bocoran tentang menu tasting 12 hidangan dengan bahan baku yang didatangkan langsung dari luar negeri, serta daftar anggur yang harganya fantastis, membuat restoran ini langsung dicap sebagai venue paling bergengsi tahun ini. Anya bekerja tanpa lelah di balik layar. Selama masa konstruksi dan fitting, ia mengenakan pakaian yang jauh dari citra pemilik fine dining, celana jeans, kaos polos, dan topi baseball. Ia ingin memastikan bahwa bahkan para pekerja pun tidak mengenalinya sebagai pemilik sebenarnya. Peran ganda dan fake ownership. Di depan publik dan media, Mr. Vincent, investor sekaligus co-owner yang bersedia bekerja sama dengannya, menjadi wajah utama The Phoenix. Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha Eropa yang berwibawa, Mr. Vincent dengan sempurna memerankan peran pemilik visioner yang menemukan konsep unik dari seorang konsultan kreatif utama yang brilian, yaitu Anya. Mr. Vincent, apakah benar menu signature, Ashes of the Past, terinspirasi dari kisah nyata? Tanya seorang reporter saat konferensi pers. Mr. Vincent tersenyum misterius. Itu adalah kreasi dari tim kreatif kami yang luar biasa, dipimpin oleh Miss Anya. Dia adalah seorang jenius kuliner yang memiliki masa lalu yang penuh rasa. Jawaban yang ambigu namun memicu rasa penasaran. Anya, yang menyaksikan siaran pers itu dari ruang kontrol, menggenggam tangannya erat. Penuh rasa, ya. Penuh rasa sakit dan dendam yang kini menjadi bumbu utama kesuksesannya. Memancing umpan ke sarang. Langkah selanjutnya adalah memastikan Dion dan Nyonya Rosa hadir. Anya tahu, harga diri mereka terlalu besar untuk menolak undangan ke acara yang sangat high class seperti ini. Anya memerintahkan manajernya untuk mengirimkan undangan melalui saluran yang tidak terduga. Bukan dari Mr. Vincent, melainkan dari tim humas eksklusif The Phoenix. Undangan itu dicetak di atas kertas beludru tebal, beramplop emas, dan menyebutkan bahwa mereka terpilih sebagai tokoh berpengaruh yang dianggap penting untuk masa depan kuliner Jakarta. Inflasi ego adalah senjata paling ampuh untuk memancing mereka. 2 hari kemudian, Anya menerima laporan bahwa undangan telah diterima dan dikonfirmasi kehadirannya. Nyonya Rosa bahkan mengirim email balasan yang sok akrab, menanyakan apakah dia bisa membawa beberapa temannya yang juga sosialita. Anya menyeringai. Tentu saja boleh, Nyonya Rosa. Silakan penuhi tempat ini dengan keramaian, bisiknya pada diri sendiri. Semakin banyak saksi, semakin dramatis kejatuhan mereka. Pengaturan panggung. Pada hari H, semua berjalan sesuai rencana. Anya telah menyiapkan 2 kejutan kecil. Penyamaran. Anya memutuskan untuk hadir sebagai salah satu staf hostess. Ia mengenakan seragam yang dirancang khusus, gaun hitam polos di bawah lutut dengan celemek apron putih kecil yang elegan. Ia akan berdiri di area lobi, tempat tamu VIP akan tiba. Peran ini adalah kunci untuk memicu penghinaan dari mantan mertuanya. Kamera tersembunyi. Seluruh area red carpet dan lobi telah dipasang kamera pengintai resolusi tinggi. Bukan untuk keamanan, melainkan untuk merekam reaksi Dion dan Nyonya Rosa saat penghinaan itu terjadi, dan yang lebih penting, saat pengumuman kepemilikan terjadi. Bukti visual adalah segalanya. Anya berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dalam balutan seragam hostess. Rambutnya dicepol rapi, riasannya minimalis. Ia terlihat anggun, namun mudah disangka sebagai karyawan berkelas. 4 tahun aku menunggu, Dion. 4 tahun aku mencuci piring dan membersihkan kotoran hanya untuk hari ini. Bisik Anya, suaranya mantap. Aku bukan lagi babu miskin yang kalian kenal. Selamat datang di neraka yang kupersiapkan untuk kalian. Malam grand opening The Phoenix adalah pesta cahaya dan kemewahan. Puluhan spotlight menyorot karpet merah. Media massa berjejer di sepanjang pagar barikade, dan mobil-mobil mewah berbaris mengantre di valet parking. Ini adalah acara yang mengundang kecemburuan seluruh kota. Di dalam lobi utama, Anya berdiri tegak di dekat meja reservasi,
di samping head host yang asli. Ia mengatur napasnya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Pukul 19.30. Daftar tamu VIP mulai berdatangan. Mereka adalah politisi, selebritas, dan konglomerat yang datang untuk melihat dan dilihat. Anya menyambut beberapa tamu dengan senyum profesional, memastikan ia tidak terlalu menonjol, namun tetap berada di garis pandang. Kedatangan buronan. Tepat pukul 20. Sebuah limousine hitam berhenti di ujung karpet merah. Seluruh mata media teralih ke sana. Pintu terbuka, dan yang keluar pertama adalah Dion Perdana, mengenakan jas desainer yang dipaksakan agar terlihat fit, namun tetap terlihat canggung. Di sebelahnya, Nyonya Rosa, berbalut gaun haute couture berwarna merah menyala, berlian di lehernya memantulkan cahaya spotlight dengan mencolok. Mereka berjalan lambat, melayani jepretan kamera dengan pose yang sangat settingan. Mereka benar-benar merasa sebagai center of attention malam itu. Ini dia tempatnya. Dion. Jelas lebih mewah dari milik keluarga Hartono, bukan? Bisik Nyonya Rosa. Suaranya yang serak namun nyaring terdengar hingga ke area lobi. Saat mereka memasuki lobi, Dion mengibaskan tangannya ke udara seolah mengusir bau tak sedap. Dan Nyonya Rosa langsung mencari wajah-wajah yang bisa dia ajak bergosip. Mereka mengambil kartu nama dari head host dan mulai berjalan menuju area kaktail. Tiba-tiba, mata Nyonya Rosa yang tajam menatap lurus ke arah Anya. Langkahnya terhenti. Anya hanya berdiri, profesional, tanpa reaksi berlebihan. Ia membiarkan penyamarannya bekerja. Dion, berhenti. Nyonya Rosa menarik lengan anaknya. Apa-apaan ini? Bukankah itu? Dion mengerutkan kening, mengikuti arah pandangan ibunya. Matanya melebar sedikit. Kemudian ia tertawa kecil, tawa yang penuh remeh-temeh. Astaga, itu benar-benar Anya si mantan babu. Cibir Dion. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu di dekatnya. Nyonya Rosa berjalan mendekati Anya dengan langkah angkuh, menyeret Dion di belakangnya. Wajahnya dipenuhi ekspresi kemenangan yang menjijikan. Halo, Nona, siapa namamu? Oh, tunggu. Aku kenal wajah ini. Nyonya Rosa berhenti persis di depan Anya. Ia memandang Anya dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu menatap apron putih di pinggang Anya. Anya, jadi benar kamu? Setelah semua sesumbar 4 tahun lalu, akhirnya kamu kembali ke kota ini, tapi hanya sebagai pelayan yang mengenakan celemek murahan. Kata Nyonya Rosa, nadanya penuh sindiran tajam. Dion maju, memasang wajah kasihan palsu. Kasihan sekali, ya, Ma. Setelah bercerai dari kita, dia tidak bisa bertahan di kota besar. Sekarang cuma bisa jadi penyambut tamu rendahan di tempat seperti ini. Harus berterima kasih pada pemilik resto ini karena memberinya pekerjaan. Anya tetap mempertahankan ekspresi wajahnya. Ia membungkuk sedikit. Senyum profesionalnya terasa dingin. Selamat datang di The Phoenix, Tuan Dion, Nyonya Rosa. Silakan nikmati malam ini. Saya harap pelayanan kami memuaskan. Nyonya Rosa tidak puas dengan respons tenang Anya. Ia merasa diremehkan oleh sikap profesional itu. Ia mengambil gelas champagne dari nampan pelayan yang lewat dan sengaja menumpahkan sedikit ke sepatu Anya yang mengkilap. Yupes! Maafkan aku. Tanganku licin. Dasar babu miskin. Bersihkan sepatumu sendiri. Oh, atau memang itu pekerjaanmu sekarang? Melayani dan membersihkan. Ejek Nyonya Rosa dengan tawa puas. Penghinaan itu menusuk. Namun, Anya tidak bergerak, tidak bereaksi. Ia hanya menatap Nyonya Rosa tepat di mata. Senyumnya menghilang. Tepat pada saat ketegangan mencapai puncaknya, dari tangga marmer megah, muncul Emer Vincent, didampingi oleh seorang head manager yang tampak sangat penting. Nyonya Rosa. Tuan Dion. Senang sekali Anda hadir. Saya Emer Vincent, co-owner The Phoenix. Sapa Emer Vincent dengan ramah, meredakan ketegangan sesaat. Nyonya Rosa langsung mengalihkan perhatian, melupakan Anya yang ada di sana. Oh, Tuan Vincent, tentu saja kami datang. Kami dengar tempat ini luar biasa.
Kami tahu kualitas dan kemewahan yang sebenarnya. Emer Vincent mengangguk sopan, namun matanya melirik sekilas ke arah Anya, dan memberikan anggukan kecil yang penuh makna. Kemudian, Emer Vincent berbalik dan mengulurkan tangan ke arah Anya, yang masih berdiri di samping meja registrasi. Ia berbicara dengan suara lantang, sengaja agar didengar oleh seluruh tamu di lobi, terutama Dion dan Nyonya Rosa. Maafkan saya, Nyonya. Sudah waktunya. Malam ini tidak akan sempurna tanpanya. Ladies and gentlemen, sebentar lagi grand opening akan resmi dimulai. Dan sekarang, saya persilakan head manager untuk mendampingi Tuan dan Nyonya Perdana ke meja mereka. Sementara itu, Emer Vincent kembali menatap Anya, dengan senyum yang sangat jarang ia tunjukkan kepada publik. Nyonya, nama lengkap Anya. Sudah waktunya Anda naik ke podium utama. Panggung sudah menunggu pemiliknya. Wajah Dion dan Nyonya Rosa yang tadinya pongah, seketika berubah. Mereka membeku di tempat, bingung dan mulai dilanda rasa panas dingin yang merambat. Ucapan Emer Vincent bagaikan palu godam yang menghantam keangkuhan Dion dan Nyonya Rosa. Mereka berdiri terpaku, sementara para tamu VIP di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, mengalihkan pandangan dari perhiasan Nyonya Rosa ke arah Anya yang masih mengenakan celemek hostes. Apa maksudnya, Tuan Vincent? Kami tidak mengerti. Siapa Nyonya ini? Tanya Nyonya Rosa, suaranya tercekat. Ekspresi bingungnya berusaha ia tutupi dengan nada meremehkan yang gagal. Emer Vincent hanya tersenyum samar. Anda akan segera tahu, Nyonya. Mari, head manager akan mengantar Anda. Acara utama akan segera dimulai. Ia memberi isyarat kepada Elisa, si head manager yang asli, untuk mengurus pasangan itu. Dion dan Nyonya Rosa, meskipun penuh tanda tanya dan rasa panas dingin yang mulai menjalar, terpaksa mengikuti Elisa menuju meja VIP mereka. Mereka yakin ini hanya salah paham, atau mungkin hanya seorang istri simpanan yang diberi peran lebih oleh pemilik asli. Tidak mungkin babu miskin itu bisa menjadi pemilik resto bintang 5. Tidak mungkin. Sementara Dion dan Nyonya Rosa perlahan menjauh, Anya merasakan adrenalinnya memuncak. Ia tahu, penyamarannya sudah selesai. Ia memandang ke bawah, ke sepatu mahalnya yang basah terkena tumpahan champagne Nyonya Rosa. Penghinaan itu benar-benar menjadi katalis. Di tengah lobi yang masih ramai, Anya menanggalkan celemek apron putihnya. Gerakan itu sangat sengaja, lambat, dan menjadi pusat perhatian. Begitu celemek jatuh ke lantai marmer, terlihatlah gaun malam midnight blue yang elegan di baliknya. Gaun yang dirancang khusus, membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan yang jauh berbeda dari citra, babu, yang Nyonya Rosa kenal. Ia melirik ke arah kamera tersembunyi, lalu menghela napas panjang. Pidato pembukaan yang membekukan. Anya mengambil langkah anggun menuju tangga utama. Di atas panggung kecil yang dihiasi bunga-bunga langka, Emer Vincent telah menunggunya. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut, kini berubah menjadi musik crescendo yang megah. Emer Vincent mengambil mikrofon. Senyumnya kini menyiratkan rasa bangga. Hadirin sekalian, malam ini bukan hanya tentang merayakan restoran baru. Malam ini adalah tentang merayakan spirit dari kebangkitan dan kualitas sejati. Ia menoleh ke arah Anya. The Phoenix adalah visi yang lahir dari ketekunan, dedikasi, dan, yang terpenting, jiwa dari masakannya. Tidak ada yang lebih layak untuk meresmikan malam ini selain sang visioner, sang kreator, wanita yang menolak untuk menjadi abu, yang bangkit menjadi api. Emer Vincent mengulurkan tangan, menyerahkan mikrofon kepada Anya. Anya mengambil mikrofon itu. Ia menarik napas. Tatapan matanya lurus, mencari meja VIP tempat Dion dan Nyonya Rosa duduk. Mereka kini tidak lagi tertawa atau bergosip. Wajah mereka sudah mulai memucat. Mereka menatap Anya dengan tatapan antara tidak percaya dan ketakutan. Anya berbicara dengan suara yang tenang, namun setiap katanya terdengar jelas dan menusuk. Selamat malam, para tamu terhormat. Nama saya Anya Wardana. Di meja VIP, Nyonya Rosa hampir tersedak air minumnya. Anya, itu benar-benar si wanita itu.
Dion memegang erat gelasnya. Rasa panas dingin menjalar di punggungnya. Nama itu, namanya. Anya melanjutkan, senyum tipis di bibirnya. Terima kasih telah hadir di pembukaan The Phoenix. Ia berhenti sejenak. Tatapannya kini terkunci pada mata Dion dan Nyonya Rosa. Restoran ini bukan sekadar bisnis. Restoran ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa kerja keras akan selalu mengalahkan kesombongan. Pernyataan bahwa harga diri tidak bisa dibeli, apalagi diinjak-injak. Nyonya Rosa menggenggam tangan Dion dengan sangat keras. Dion, apa yang terjadi? Ini pasti lelucon. Dia hanya konsultan kreatif, kan? Dion menggeleng lemah. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Ia teringat ucapan Emer Vincent. Panggung sudah menunggu pemiliknya. Anya tahu ini adalah saatnya memberikan pukulan telak. Pidato yang emosional mungkin memuaskan, tapi fakta dan angka jauh lebih menghancurkan bagi orang-orang materialistis seperti mantan suami dan mertuanya. Selama ini, banyak yang bertanya-tanya tentang kepemilikan The Phoenix. Lanjut Anya. Suaranya kini terdengar sangat berwibawa dan profesional. Saya berterima kasih kepada Emer Vincent atas dukungannya. Namun saya harus meluruskan. Emer Vincent adalah investor utama yang mempercayai visi saya. Namun, visi, konsep, dan kepemilikan saham mayoritas dari restoran mewah yang berdiri di hadapan Anda malam ini, properti, aset, dan merek dagang, adalah milik penuh dari perusahaan holding yang saya pimpin. Ia memberikan jeda dramatis, membiarkan informasi itu meresap ke benak para tamu, terutama ke meja VVIP yang sudah tegang. Jadi, Ladies and Gentlemen, Anya mengambil napas dalam-dalam, senyum kemenangan yang dingin kini terpancar jelas. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya umumkan bahwa pemilik tunggal dari The Phoenix, dari resep hingga revenue, adalah saya sendiri, Anya Wardhana. Pro. Tepuk tangan meriah langsung membahana di seluruh ruangan. Para tamu, kritikus, dan media langsung berdiri, mengacungkan kamera dan handphone mereka ke arah Anya. Cerita ini lebih dramatis dari yang mereka bayangkan. Reaksi di meja VVIP. Panas dingin. Di meja VVIP, Dion dan Nyonya Rosa terhuyung. Itu bukan lagi kepucatan. Itu adalah warna abu-abu yang menjangkiti wajah mereka. Tidak mungkin, gumam Nyonya Rosa. Perhiasan berliannya tampak konyol di wajahnya yang ketakutan. Bagaimana bisa babu miskin itu punya uang sebanyak ini? Restoran ini pasti bernilai triliunan. Dion tiba-tiba teringat perceraian mereka. Anya tidak mengambil harta Gonogini sepeser pun. Saat itu ia mengira Anya bodoh. Kini ia sadar. Anya tidak butuh recehannya. Uang Anya jauh lebih banyak, lebih besar, dan didapatkan dengan cara yang jauh lebih terhormat. Ini jebakan. Dia membalas kita. Bisik Dion, suaranya serak, tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat ia baru saja menghina pemilik resto ini di red carpet, meremehkan wanita yang kini memegang kendali atas semua ini. Anya, dari podium, seolah bisa membaca pikiran mereka. Ia mengalihkan pandangannya, tidak lagi tersenyum. Nada bicaranya kini berubah, kembali profesional, namun dingin menusuk. Malam ini, kita merayakan kualitas. Dan kualitas tidak mengenal status sosial, tidak mengenal harta warisan, ujar Anya. Ia berbicara, namun mata tajamnya fokus ke sudut ruangan di mana Dion dan Rosa duduk, seolah berbicara empat mata. Kepada mereka yang pernah meragukan, meremehkan, dan berusaha mematikan api saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Karena berkat kalian, saya menemukan motivasi tak terbatas untuk membangun api yang lebih besar. Api yang takkan bisa kalian sentuh, apalagi padamkan. Nyonya Rosa meremas serbet di tangannya. Rasa malu, takut, dan cemburu bercampur menjadi satu. Ia melihat para sosialita di meja sebelah. Teman-temannya, kini berbisik-bisik sambil melirik sinis ke arahnya. Ia sadar, seluruh high society Jakarta kini tahu bahwa ia baru saja mempermalukan pemilik resto bintang 5 yang sangat dihormati. Rasa panas karena malu di hadapan publik, dan rasa dingin karena ketakutan akan kekuatan baru Anya,
membuat kepala Nyonya Rosa mendadak pening. Jantungnya berdebar tidak karuan. Sementara Anya mengakhiri pidatonya, mengucapkan toast yang disambut gegap gempita, Nyonya Rosa mulai terhuyung di tempat duduknya. Dion panik, berusaha menopang ibunya. Klimaksnya tinggal menunggu waktu. Setelah pengumuman besar, suasana di dalam The Phoenix mendidih. Para tamu VIP segera berbondong-bondong mendekati podium, tidak hanya untuk memberi selamat, tetapi juga untuk menjalin koneksi dengan Anya Wardhana, pemilik baru yang secara dramatis mengungkapkan dirinya. Mereka yang paling terkejut adalah para sosialita yang sering bergosip dengan Nyonya Rosa. Mereka kini sibuk saling berbisik, membandingkan betapa kontrasnya nasib Anya dan Dion. Anya berdiri di podium, menerima tepuk tangan yang tak kunjung usai. Ia tahu, sekaranglah saatnya untuk memberikan sentuhan akhir pada pembalasan dendamnya. Keanggunan di tengah kehancuran. Ia mengangkat tangannya, meminta keheningan. Sorot lampu masih terfokus padanya, sementara musik orkestra mulai mereda. "Terima kasih atas sambutan yang luar biasa," kata Anya. Suaranya kini lebih lembut, namun setiap kata dipenuhi makna yang dalam. The Phoenix adalah lambang dari bagaimana kebaikan bisa lahir dari penderitaan. Ia mulai menceritakan sedikit tentang filosofi restorannya, namun diselipkan dengan sindiran tajam yang hanya bisa dipahami oleh Dion dan Nyonya Rosa. "Saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi pada perjalanan ini. Mulai dari tim saya, Emer Vincent, dan juga masa lalu saya." Anya memberikan jeda dramatis. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengenang kepahitan. 4 tahun lalu, saya meninggalkan kota ini dengan hati yang hancur, dengan perasaan bahwa nilai saya tidak lebih dari kain pel kotor. Di meja VVIP, Nyonya Rosa terbatuk keras. Tubuhnya bergetar. Dion buru-buru menyodorkan air, tetapi tangannya sendiri gemetar. "Saya dihina, direndahkan, dan diberitahu bahwa saya hanya pantas menjadi pelayan atau babu miskin," lanjut Anya. Suaranya kini sedikit bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena kekuatan emosi yang ia tahan. "Mereka bilang saya akan kembali sebagai sampah pinggiran." Ia membuka mata. Tatapannya, yang tadinya mengarah ke seantero ruangan, kini tertuju lurus ke meja Dion. "Tetapi, saya berterima kasih pada hinaan itu. Hinaan itu adalah modal terbaik yang pernah saya dapatkan. Hinaan itu adalah bahan bakar yang membuat saya bekerja tanpa lelah, belajar tanpa henti, dan akhirnya, membangun istana ini." Wajah Nyonya Rosa benar-benar kehilangan warna. Ia merasa seolah-olah seluruh ruangan mendengus mengejeknya. Semua orang kini tahu, wanita yang baru saja ia tumpahi champagne dan ia sebut babu miskin, adalah pemilik tunggal dari restoran paling mahal di kota itu. "Malam ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai babu," kata Anya, suaranya meninggi, "mantap. Saya berdiri di sini sebagai pemimpin, sebagai pebisnis sukses, dan sebagai pemilik yang berhak menentukan siapa yang pantas dijamu di tempat ini dan siapa yang harus pergi." Pidatonya selesai. Tepuk tangan kembali meledak, jauh lebih keras dari sebelumnya. Para tamu tidak hanya memuji restorannya, tetapi juga kisah balas dendam elegan yang baru saja mereka saksikan. Dion dan Nyonya Rosa tak bisa lagi bersembunyi. Mereka dikelilingi oleh tatapan penasaran yang penuh penghakiman. Nyonya Rosa merangkul Dion. Wajahnya disembunyikan. Ia tak sanggup menanggung rasa malu ini. Setelah pidato, Anya turun dari podium. Ia dikelilingi oleh para jurnalis dan influencer yang berebut wawancara. Ia dengan cerdik menghindari menyebutkan nama mantan suami atau mantan mertuanya, menjaga citranya tetap anggun dan di atas drama. Namun, Dion tidak bisa menahan diri. Rasa takut kehilangan privilege dan rasa malu yang luar biasa mendorongnya melakukan hal bodoh. Ia berdiri dari kursinya, mendorong head manager Elisa yang berusaha menahannya, dan berjalan cepat menuju kerumunan di sekitar Anya. "Anya, sayang, tunggu," teriak Dion, mencoba menembus kerumunan. Anya, yang sedang menjawab pertanyaan dari seorang kritikus kuliner, terdiam. Ia menoleh perlahan ke arah Dion. Semua mata kini kembali tertuju pada pasangan mantan suami istri ini. "Dion, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Anya,
Nadanya dingin dan jijik, seolah Dion adalah serangga pengganggu. Dion berusaha tersenyum, senyum palsu yang dulu selalu berhasil meluluhkan Anya, tapi kini terasa mengerikan. Anya, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak bilang kamu sesukses ini? Sayang, aku masih mencintaimu. Kita bisa kembali bersama. Bayangkan, restoran The Phoenix dan Perdana Properti bersatu. Kita akan menjadi pasangan terkuat di Jakarta. Pinta Dion, mencoba menggenggam tangan Anya, tetapi Anya menarik tangannya secepat kilat. Anya menatap Dion lurus di mata, tatapannya penuh kekalahan dan penyesalan. Untuk Dion. Aku tidak butuh hartamu. Dion. Dulu aku sudah bilang, aku tidak ambil sepeser pun harta Gonogini. Aku tidak butuh perusahaan properti yang bangkrut karena pemiliknya pemalas dan pengecut. Balas Anya, suaranya cukup keras. Dan aku tidak butuh suami pecundang yang membiarkan ibunya mengataiku babu. Saat Dion masih terpaku, Nyonya Rosa, yang ternyata menyusul di belakang Dion, tiba-tiba menjerit kecil. Tidak, tidak mungkin. Dion, kau sudah membuat kita malu. Uang kita, harta kita, dia yang menertawakannya. Teriak Nyonya Rosa, histeris. Ia berusaha mendekat, seolah ingin mencakar atau mengguncang Anya. Namun, di tengah langkahnya, Nyonya Rosa tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ia memegang dadanya. Warna wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi merah padam, diikuti dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Nyonya Rosa ambruk di lantai marmer yang mengkilap, tepat di kaki kerumunan. Dion panik. Mama! Mama! Panggil dokter. Kekacauan terjadi. Para tamu berteriak kaget, namun kebanyakan dari mereka hanya menatap, menyaksikan drama yang baru saja terungkap. Dion berlutut di sebelah ibunya yang tak sadarkan diri. Anya hanya memandangi pemandangan itu selama 2 detik. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Hanya sebuah konfirmasi bahwa pembalasan dendamnya telah berhasil. Ia berbalik, berhadapan dengan kepala keamanan yang berdiri sigap. Anya hanya memberikan satu isyarat mata, anggukan kecil yang tegas. Tolong urus ini dengan bijaksana, bisik Anya kepada kepala keamanan. Pastikan nyonya ini mendapatkan pertolongan pertama, dan pastikan mereka dikeluarkan dari venue secara permanen. Dan jangan biarkan media mengambil foto. Anya tidak menyentuh Dion, tidak berbicara lagi dengannya. Ia bahkan tidak melihat ke arah Nyonya Rosa yang pingsan. Penyingkiran ini harus elegan. Ia tidak mau dramanya merusak citra The Phoenix. Ia hanya berjalan menjauh, kembali ke kerumunan yang kini memandangnya dengan rasa hormat yang tak terhingga. Drama selesai. Pesta harus berlanjut. Setelah Nyonya Rosa pingsan, situasi di The Phoenix memang sempat tegang, tetapi berkat instruksi cepat dan tenang dari Anya, kekacauan berhasil dicegah. Tim keamanan profesional dengan cepat dan sangat hati-hati membawa Nyonya Rosa dan Dion keluar melalui pintu belakang, menjauh dari jangkauan kamera wartawan. Anya tidak sekalipun melihat ke arah Dion yang panik menggendong ibunya. Ia kembali fokus pada tamu-tamunya. Bagi Anya, drama sudah selesai. The Phoenix tidak boleh tercemar oleh kepanikan mantan keluarganya. Ia tersenyum, mengangkat gelasnya, dan melanjutkan acara seolah-olah insiden kecil itu hanyalah gangguan yang tidak berarti. Tolong, head manager, bisik Anya kepada Elisa setelahnya, tanpa merusak senyumnya di hadapan para tamu. Pastikan mereka diantar ke rumah sakit. Dan kirimkan tagihan biaya ambulans ke alamat Tuan Dion Perdana. Keterasingan dan penolakan. Dion, yang sudah tiba di rumah sakit dengan Nyonya Rosa, akhirnya menyadari betapa parahnya situasi mereka. Nyonya Rosa didiagnosis mengalami serangan ringan akibat shock dan stres yang berlebihan. Sementara ibunya terbaring lemah, Dion mencoba menelepon Anya berkali-kali. Telepon Dion selalu tidak diangkat. Sebaliknya, ia menerima sebuah email dari kantor pengacara Anya. Isinya bukan ancaman, melainkan surat pemberitahuan resmi yang menuntut Dion dan Nyonya Rosa untuk tidak lagi menghubungi atau mendekati Nyonya Anya Wardana, baik secara pribadi maupun profesional. Pelanggaran akan berujung pada gugatan pencemaran nama baik. Rasa panas dingin yang dirasakan Dion semakin menjadi.
Panas karena amarah dan frustrasi, dan dingin karena kesadaran bahwa kekuatannya, harta ayahnya, dan nama keluarganya tidak lagi berarti di hadapan Anya. Ia baru menyadari, 4 tahun lalu, ia membuang emas dan memilih Sampah, istri barunya, yang juga mulai meneleponnya karena khawatir dengan berita yang beredar. Menyapu sisa abu. Keesokan harinya, seluruh media online dan cetak didominasi oleh berita Grand Opening The Phoenix dan pengungkapan pemiliknya. Kisah, babu miskin menjadi ratu kuliner, menjadi trending topik. Detail penghinaan Nyonya Rosa tidak dipublikasikan secara eksplisit, berkat pencegahan dari tim keamanan Anya, tetapi konteksnya sudah diketahui umum. Reputasi keluarga perdana hancur. Para pebisnis yang sebelumnya menghormati Dion kini menjaga jarak. Saham perusahaan properti mereka, yang memang sudah goyah, semakin anjlok. Semua orang tahu, jika mereka bisa meremehkan seorang Anya Wardhana, berarti penilaian dan selera mereka rendah. Di rumah sakit, Nyonya Rosa membaca berita itu dengan mata yang berlinang air mata. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kekalahan total. Ia mencoba menelepon teman-teman sosialitanya, tetapi tidak ada yang mau mengangkat. Mereka takut dikaitkan dengan wanita yang baru saja secara publik mempermalukan dirinya sendiri di hadapan seorang magnat kuliner baru. Anya, dari penthouse-nya, menerima laporan real-time mengenai kehancuran mantan keluarganya. Ia tidak merasa gembira, melainkan hanya sebuah kepuasan yang dingin. Ia tidak perlu membalas dendam secara aktif. Kesuksesannya sendirilah yang menjadi algojo bagi mereka. Seminggu telah berlalu sejak grand opening yang spektakuler dan insiden ambruknya Nyonya Rosa. The Phoenix tidak hanya sekadar restoran, tetapi telah menjadi fenomena budaya. Seluruh slot reservasi penuh selama 3 bulan ke depan. Para kritikus kuliner papan atas dari majalah internasional telah terbang ke Jakarta. Semua sepakat memberikan 5 bintang penuh, memuji masakan Anya Wardhana sebagai penderitaan yang dimurnikan menjadi seni. The Phoenix telah terbang. Refleksi di atas kota. Pukul 1 dini hari. Seluruh dapur dan ruang makan The Phoenix telah dibersihkan. Keheningan malam menyelimuti properti 3 lantai itu. Anya berdiri di balkon pribadinya yang tersembunyi di lantai teratas restoran. Ia mengenakan piyama sutra berwarna creme yang sederhana, memegang secangkir teh herbal hangat. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma malam yang bercampur dengan sisa wangi kayu cedar dari dekorasi restorannya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada amarah, hanya sebuah kedamaian yang luar biasa. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya kembali pada 4 tahun yang lalu. Ia teringat bagaimana air matanya menetes ke adonan kue catering pertamanya di kontrakan kecil. Ia teringat suara nyaring Nyonya Rosa yang memanggilnya, babu miskin, dan sampah pinggiran. Ia teringat sikap pengecut Dion yang hanya diam, sibuk dengan dunianya sendiri. Kini, semua itu terasa jauh dan tidak relevan. Ia menyadari bahwa kemenangan sejatinya bukanlah saat Nyonya Rosa pingsan. Itu hanyalah klimaks drama yang diperlukan. Kemenangan sejatinya adalah saat ia tidak lagi peduli dengan nasib Dion dan ibunya. Perasaan kosong itu, perasaan bebas dari ikatan emosional negatif, adalah hadiah yang paling berharga. Laporan kehancuran yang dingin. Asisten pribadi Anya, Rendra, muncul membawa sebuah tablet. Maaf mengganggu, Nyonya Wardhana. Ada laporan final yang harus Anda lihat. Anya mengambil tablet itu. Itu adalah laporan mingguan mengenai situasi keluarga perdana dari Biro Intelijen Keuangan yang ia sewa. Status keuangan perdana properti. Saham terus anjlok 15% sejak minggu lalu. Bank menunda pinjaman modal baru. Citra buruk akibat skandal publik secara tidak langsung ini menyebabkan 2 proyek besar mereka di-hold oleh pemerintah daerah. Nyonya Rosa Perdana telah keluar dari rumah sakit, tetapi kondisinya labil. Status sosialitanya hancur. Dikeluarkan dari bord Yayasan Amal Bergengsi. Dion Perdana berusaha kembali membangun komunikasi, mengirimkan bunga dan surat permintaan maaf setiap hari. Semua ditolak dan dikembalikan tanpa dibaca. Anya membaca laporan itu tanpa emosi.
Ia mengembalikan tablet itu ke Rendra. Tolong tambahkan memo kepada pengacara, kata Anya dengan nada datar. Perketat peringatan untuk gugatan restraining order. Saya tidak mau ada gangguan, baik fisik maupun korespondensi, dari pihak manapun yang terkait dengan nama itu. Mereka telah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Rendra mengangguk. Ia tahu, Nyonya Wardana tidak mencari balas dendam yang merusak, tetapi pemutusan total yang elegan. Ambisi dan babak baru. Saat Rendra pergi, telepon Anya berdering. Itu adalah Hemer Vincent, yang kini tidak lagi hanya menjadi partner bisnis, tetapi juga mentor terpercaya. Anya, congratulations lagi. Suara Hemer Vincent terdengar antusias. Aku baru saja menyelesaikan negosiasi dengan konsorsium investor dari Singapura dan Timur Tengah. Mereka bukan hanya setuju mendanai ekspansi kita ke Bali dan pembukaan jaringan toko patisserie mewah, The Phoenix Desserts, tetapi mereka juga menawarkan untuk membeli 51% saham perdana properti yang sekarang sedang kolaps. Anya terdiam. Ini adalah kejutan yang tidak ia duga. Puncak dari ironi. Mereka ingin kita yang memegang kendali atas aset yang dulunya dimiliki Dion, tanya Anya. Tepat, jawab Vincent. Mereka melihat potensi branding The Phoenix. Mereka ingin menggunakan tanah properti itu untuk membangun butik hotel dan menyediakan catering eksklusif dari The Phoenix. Anya tersenyum, senyum yang tidak manis, namun penuh kekuatan. Ia tidak perlu membeli properti Dion. Dunia yang menghukumnya dan memberikannya kembali padanya. Terima tawaran itu, Vincent, kata Anya. Tapi pastikan nama perdana dihapus total dari setiap dokumen. Aku tidak mau sisa-sisa abu mereka mencemari proyek kita. Dan setelah semua urusan administrasi selesai, tolong siapkan jet pribadi. Kita akan terbang ke Bali minggu depan untuk memilih lokasi terbaik. Kemenangan yang tak terbantahkan. Anya mengakhiri panggilan. Ia kembali ke jendela. Ia melihat bayangannya yang terpantul di kaca. Rambutnya dicepol rapi, bahunya tegak. Tidak ada lagi bekas air mata. Tidak ada lagi rasa takut. Ia telah membuktikan bahwa gelar, babu miskin, yang dilekatkan padanya hanyalah kain penutup dari potensi luar biasa yang ia miliki. Ia tidak menggunakan uang warisan. Ia tidak menggunakan koneksi keluarga. Ia menggunakan kerja keras, ketekunan, dan kemarahan yang dimurnikan untuk membangun istana yang kini jauh melampaui mimpi terliar mantan suami dan mertuanya. Ia telah membakar habis abunya, dan The Phoenix telah terbang. Ia melihat ke masa depan, ke Bali, ke Timur Tengah, kemanapun bisnisnya akan membawanya. Misi selesai. Kehidupannya yang baru, yang ia bangun dengan tangan sendiri, telah dimulai. Ia telah menang. Bukan dengan drama, tetapi dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. 6 bulan berlalu sejak insiden grand opening. Jakarta kini telah melupakan Dion dan Nyonya Rosa perdana. Kisah mereka tidak lagi menjadi berita utama. Mereka hanya menjadi bisikan memalukan di meja makan para sosialita. Kelanjutan penerbangan The Phoenix. Anya Wardana kini lebih dari sekadar pemilik restoran. Ia adalah CEO The Phoenix Group. Ekspansi ke Bali berjalan pesat. Properti yang dulunya merupakan aset mangkrak milik perdana properti kini sedang diubah menjadi The Phoenix Boutique Suites, dengan layanan catering eksklusif dari The Phoenix. Anya secara teknis telah membeli dan menguasai sisa-sisa kejayaan mantan suaminya, tanpa perlu berhadapan langsung. Pagi itu, Anya berada di kantor pusatnya yang baru, sebuah penthouse korporat yang sengaja dibangun di atas The Phoenix. Ia menandatangani dokumen persetujuan desain untuk The Phoenix Desserts, toko patisserie mewah yang akan membuka cabang di seluruh mall elit. Ia terlihat tenang dan berwibawa, mengenakan setelan jas yang dirancang khusus. Rambutnya selalu rapi, pandangannya selalu fokus. Ia telah mencapai titik di mana kesuksesan telah menjadi rutinitas, bukan lagi balas dendam. Nasib di ujung jurang. Sementara itu, nasib Dion dan Nyonya Rosa telah mencapai titik terendah. Perdana properti secara resmi dinyatakan bangkrut dan diakuisisi oleh konsorsium yang didukung The Phoenix Group, meskipun mereka tidak pernah tahu siapa pembelinya. Dion terpaksa menjual semua mobil dan perhiasan ibunya untuk membayar sebagian utang.
Mereka pindah dari rumah mewah mereka ke sebuah apartemen kecil dan sederhana di pinggiran kota. Nyonya Rosa, yang kesehatannya terus menurun, kini harus memasak dan membersihkan rumahnya sendiri, hal yang dulu ia sebut sebagai pekerjaan, babu miskin. Ironi itu mencekik lehernya setiap hari. Suatu sore, Nyonya Rosa melihat sebuah tayangan berita di televisi lama mereka. Itu adalah liputan tentang Anya Wardana yang baru saja memenangkan penghargaan pengusaha wanita terbaik Asia. Anya berbicara di podium dengan anggun, membahas bagaimana setiap kegagalan adalah pelajaran dan bagaimana integritas adalah bahan baku terbaik untuk kesuksesan. Melihat Anya yang kini dikelilingi kemuliaan, Dion hanya bisa duduk di sofa reyot, memegang kepala. Ia tidak lagi marah. Ia hanya merasakan penyesalan yang dalam dan menghancurkan. Ia tidak hanya kehilangan istri, ia kehilangan jalan menuju kekayaan abadi karena kesombongan dan kebodohannya. Pertemuan terakhir yang tak terhindarkan. Beberapa minggu kemudian, Anya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan The Phoenix Suites di Bali. Lokasi ini kebetulan berdekatan dengan pantai tempat Anya dan Dion dulu berbulan madu, saat segalanya masih terasa indah. Saat Anya dan timnya sedang meninjau cetak biru di bawah tenda, dari kejauhan ia melihat sosok yang familiar. Itu adalah Dion. Ia mengenakan seragam lusuh, kemeja polo murahan, dan topi. Ia bekerja sebagai pengawas lapangan sementara di proyek konstruksi. Wajahnya terlihat lelah dan kuyu. Dion juga melihat Anya. Matanya melebar penuh keterkejutan dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia langsung membalikan badan, berusaha menghilang di antara tumpukan material bangunan. Anya hanya menatap punggung Dion selama beberapa detik. Tidak ada ejekan di matanya. Hanya ketiadaan emosi. Ia melihat mantan suaminya tidak sebagai mantan suami, melainkan sebagai salah satu karyawan rendahan yang kebetulan bekerja di propertinya. Salah satu site manajer menghampiri Anya. "Maaf, Nyonya. Ada masalah. Salah satu pengawas lapangan kami terlihat kotor. Saya akan menyuruhnya pergi." Anya mengangkat tangan, menghentikan manajer itu. "Tidak perlu. Selama dia bekerja dengan benar, biarkan saja," katanya dengan suara tenang. "Kita tidak memecat orang karena masa lalu mereka. Kita memecat orang karena kinerja buruk." Dion, yang mendengar percakapan itu dari balik tumpukan karung semen, tahu bahwa Anya menyadari kehadirannya. Perkataan Anya menusuknya lebih dalam dari sekadar penghinaan. Ia menyadari Anya tidak lagi tertarik untuk menyakitinya. Ia bahkan tidak layak mendapatkan perhatian negatif dari Anya. Ia telah menjadi debu di bawah sayap The Phoenix. Anya berbalik, mengakhiri inspeksi. "Ayo kita pindah ke pantai. Saya ingin membahas desain restoran signature di sini," katanya kepada timnya. Anya melangkah pergi, meninggalkan Dion yang terdiam di lokasi yang dulunya merupakan harta keluarganya. Kini ia menjadi pekerja bayaran di bawah kendali mantan istrinya yang ia sebut babu miskin. Anya Wardana telah mencapai kemenangan sejati. Ia tidak hanya membalikkan keadaan, ia telah menulis ulang nasibnya sendiri dengan keanggunan, kecerdasan, dan kesuksesan yang tak terbantahkan. The Phoenix terus terbang, meninggalkan debu dan abu masa lalu jauh di bawah sayapnya. 2 tahun lagi berlalu. Anya Wardana kini berusia 35 tahun. Ia tidak hanya menguasai pasar kuliner fine dining di Indonesia, tetapi telah menjejakkan kaki di Singapura, Thailand, dan Jepang. The Phoenix telah menjadi merek global yang identik dengan kualitas tak tertandingi dan kisah inspiratif di balik kesuksesannya. Abu yang dingin. Pagi itu, Anya sedang berada di Jakarta. Ia duduk di ruang kerjanya yang menghadap kota. Di mejanya, tergeletak sebuah surat kabar lama. Berita utamanya, 4 tahun lalu, adalah pernikahannya yang megah dengan Dion. Kini, keluarga perdana hanya menjadi catatan kaki. Nyonya Rosa telah meninggal dunia setahun lalu karena komplikasi penyakit yang diperparah oleh stres dan depresi berkepanjangan akibat kebangkrutan dan keterasingan sosial. Dion, yang kehilangan rumah dan aset, kini bekerja serabutan. Ia tidak pernah bangkit. Ia tidak punya api di dalam dirinya. Ia hanya punya kesombongan pinjaman. Tanpa warisan, ia kembali menjadi sosok yang tak berarti.
Anya membaca berita duka itu tanpa emosi. Ia menyadari, balas dendamnya telah usai. Ia tidak perlu melakukan apapun, selain menjalani kehidupannya dengan sukses. Hukum karma dan bisnis telah bekerja lebih keras dan lebih adil daripada yang bisa ia lakukan. Memadamkan api masa lalu. Emer Vincent masuk, membawa 2 cangkir kopi. Kamu terlihat reflektif. Ini hari peringatan kematian Nyonya Rosa, ya? Anya mengambil cangkir kopi itu. Aku sudah tahu. Aku tidak merasa senang, Vincent. Aku hanya merasa hampa. Aku tidak ingin suksesku dibangun di atas rasa sakit mereka. Aku ingin suksesku berdiri di atas kualitas kerjaku. Emer Vincent tersenyum. Justru itu yang terjadi. Mereka hanya menjadi abu tempat api besarmu lahir. Api itu kini menyebar, Anya. Dan abu tidak bisa memadamkan api. Aku setuju. Aku sudah memadamkan api kebencian di hatiku, kata Anya. Ia mengambil surat kabar lama itu dan menyimpannya di dalam sebuah kotak kayu kecil. Ini akan kusimpan. Bukan sebagai pengingat dendam, tapi sebagai pengingat motivasi. Warisan yang abadi. Sore harinya, Anya menghadiri acara penganugerahan bagi siswa-siswa kurang mampu yang ingin mengambil sekolah kuliner. The Phoenix Foundation, yayasan yang ia dirikan, memberikan beasiswa penuh kepada puluhan anak muda berbakat. Saat berpidato di hadapan para siswa, Anya tidak membicarakan tentang fine dining atau profit. Ia berbicara tentang nilai diri. Ketika seseorang merendahkanmu, memberimu label seperti miskin atau babu, kata Anya, suaranya lembut namun tegas. Ingatlah, label itu hanyalah pendapat mereka. Mereka tidak bisa mendefinisikanmu. Ambil penghinaan itu. Jangan biarkan itu merusakmu. Biarkan itu membakar semangatmu. Ia mengangkat matanya, menatap wajah-wajah penuh harapan di depannya. Aku sendiri pernah berada di posisi kalian. Aku adalah bukti bahwa modal terbaik bukanlah uang, tapi harga diri dan kemauan untuk bangkit. Bangunlah sesuatu yang begitu besar, begitu indah, dan begitu sukses, sehingga tidak ada satupun kata-kata pahit yang bisa menyentuhnya. Di luar kemenangan, Anya menyelesaikan pidatonya, disambut tepuk tangan riuh. Ia melihat ke sekeliling. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang membalas dendam, melainkan sebagai sang legenda yang menciptakan warisan. Kisah Anya Wardana, sang wanita yang dicap babu miskin namun mendirikan The Phoenix, kini tidak hanya menjadi gosip, tetapi menjadi dongeng bisnis yang diceritakan di ruang meeting dan dapur di seluruh dunia. Ia telah menang total. Ia tidak hanya mendapatkan kekayaan, ia mendapatkan hormat, martabat, dan kebebasan sejati yang tak pernah bisa dibeli oleh Dion dan Nyonya Rosa. Api telah menyebar, dan ia adalah sumbernya. Waktu terus bergulir. 2 tahun setelah insiden Dion di Bali, Anya Wardana telah mencapai segalanya dalam hal profesional. Ia adalah ikon, seorang miliarder mandiri, dan inspirasi. Namun, ada satu sudut hidupnya yang selama ini ia biarkan kosong, kehidupan pribadi. Pertemuan di tanah legenda. Anya berada di The Phoenix Suites Bali, properti yang dulunya milik mantan mertuanya, kini diubah menjadi resor butik bintang 7. Ia tidak datang sebagai pemilik, melainkan sebagai tamu, menikmati me time yang langka. Ia duduk sendirian di teras villa pribadi, menikmati matahari terbenam yang memerah. Ia teringat Dion dan Nyonya Rosa. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa iba yang tenang. Mereka telah menjadi pelajaran, bukan luka. Pintu villa diketuk. Rendra, asistennya, masuk. Nyonya, Tuan Vincent menanyakan apakah Anda sudah siap untuk makan malam. Dia menunggu di restoran utama. Vincent? Tanya Anya, sedikit terkejut. Emer Vincent, yang berusia 20 tahun lebih tua, adalah mentor dan partner bisnisnya, tetapi hubungan mereka selalu ketat profesional. Dia bilang ada hal yang perlu didiskusikan yang tidak bisa dibahas di ruang rapat. Jawab Rendra sambil tersenyum misterius. Anya mengangguk. Ia mengganti pakaiannya dengan gaun kaktel linen berwarna teracota. Sebuah hidangan yang berbeda. Di restoran utama The Phoenix Suites,
Emer Vincent menunggunya, bukan di meja bisnis, melainkan di meja untuk 2 orang di tepi pantai. Suasana remang-remang, hanya diterangi lilin, dan pelayan hanya menyajikan sparkling water. Aku tahu ini bukan caraku, kata Emer Vincent sambil tersenyum tulus. Tapi, setelah semua yang kamu lalui, setelah semua yang kita bangun, aku ingin mengajukan satu proposal lagi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis. Anya terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Emer Vincent tidak basa-basi. Anya, aku telah melihat kamu mengubah abu menjadi emas, mengubah rasa sakit menjadi karya seni. Kamu tidak hanya berhasil di bisnis, tapi kamu berhasil memperbaiki jiwamu. Kamu tidak mencari balas dendam, kamu mencari kesempurnaan. Aku sudah tua untukmu, tapi aku mengenalmu lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Aku mencintaimu, Anya, tidak hanya sebagai partner bisnis, tetapi sebagai wanita yang berdiri tegak dan paling bersemangat yang pernah ku kenal. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, selamanya. Bukan sebagai mentor, tapi sebagai teman hidup. Hati yang utuh dan babak akhir. Anya tersenyum, senyum yang jujur dan hangat, berbeda dari senyum dingin kemenangannya di masa lalu. Ia melihat ke mata Emer Vincent. Ia melihat rasa hormat dan kesejajaran, bukan dominasi atau rasa kasihan. Vincent, kata Anya, suaranya dipenuhi ketenangan. Aku tidak pernah berpikir aku akan bisa mencintai lagi. Setelah Dion, setelah penghinaan itu, aku membangun tembok. Tembok itu bernama The Phoenix. Ia meraih tangan Emer Vincent. Tapi kamu tidak pernah mencoba merobohkan tembok itu. Kamu hanya berdiri di sampingku saat aku membangunnya. Aku tidak butuh pahlawan. Aku butuh pasangan yang setara. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi dongeng, Vincent. Tapi aku ingin mencobanya. Aku menerima proposalmu. Senyum Emer Vincent bersinar. Pelayan yang muncul bukan membawa menu makanan, melainkan sebotol champagne terbaik dan cincin sederhana dengan ukiran burung phoenix. Warisan yang berlanjut. Di luar kisah percintaan yang baru, kisah Anya Wardhana telah memberikan klosure sejati. Ia telah menemukan bahwa kemenangan terbaik adalah ketika kebahagiaan pribadinya setara dengan kesuksesan profesionalnya. Ia bukan lagi hanya Anya si mantan babu, atau Anya si pemilik resto. Ia adalah Anya, seorang wanita yang utuh, yang membuktikan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa keras mereka diinjak, memiliki api di dalam diri mereka. Ia telah mengukuhkan warisannya, bukan abu yang akan diingat, melainkan api yang menyebar.